Tadi kita sampai kepada cerita, rupanya kita punya satu bapak gitu ya, sederhananya seperti itu. Betul. Tapi satu bapaknya, emaknya ada dua gitu ya. Iya, itu. Pemahaman saya kalau yang Kristiani itu ibaratnya bapaknya tetap Abraham atau Ibrahim. Oke. Ya, Emaknya si Sarah. si Sarah. Halo, kembali lagi dalam program Menembus Perbedaan. Ya, kita akan lanjutkan di bagian kedua, masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Damanik. Kita lanjutkan ya, Pak Damanik ya. Baik. Ya, tadi kita sudah bicara bagaimana bagian di dalam proses Pak Damanik itu mengenal dan menerima Isa Al-Masih, tapi itu mungkin masih ada lagi ya cerita. Tadi kita sampai kepada cerita, rupanya kita punya satu bapak gitu ya, sederhananya seperti itu. Betul. Tapi satu bapaknya, emaknya ada dua gitu ya. Iya, itu. Emaknya ada dua. Nah, ini gimana itu dalam pencariannya Pak Damanik ketika sampai di titik itu? Oke, jadi saya melihat sampai dengan kepada kenyataan kehidupan sekarang ini, kalau ada seorang bapak mempunyai istri dua dan dua-duanya punya anak, lalu kemudian tempatnya terpisah, biasanya sampai kepada realitanya, kepada kehidupan yang sekarang ini, memang anak dari mak yang pertama dengan anak mak yang kedua itu ya beda dengan yang kandung satu bapak satu ibu. Ini kan satu bapak dua ibu, iya kan? Iya. Tapi kan anak seperti saya katakan tadi, yang pemahaman saya kalau yang Kristiani itu ibaratnya bapaknya tetap Abraham atau Ibrahim. Oke. Iya. Maknya si Sarah. Si Sarah, Hagar satu lagi. Yang satu lagi saudara kita maknya Hagar. Oke. Hagar ini membawa anaknya pergi sampai jauh. Tentu nggak mungkin seorang bapak memberikan satu wejangan atau nasihat bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita berorang tua, bagaimana kita beradab. Nggak mungkin itu dibikin beda kalimatnya kepada anak yang sana atau anak yang sini, pasti sama. Nah ini karena sudah sebegitu jauh jaraknya, tadi saya katakan antara Al-Quran dengan Alkitab itu ada sekitar 600 tahun jaraknya. Ya, ada sekitar 600 tahun jaraknya. Kalau kita ambil matematikanya, seorang berumur 30 tahun baru menikah, punya anak. Saya misalnya umur 30 tahun, punya anak. Anak saya berarti adalah generasi kedua dari saya. Anak saya nanti 30 tahun baru dia punya anak. Berarti generasi kedua dari dia atau ketiga dari saya. Iya, cucu. Begitu terus sampai 600 tahun. 20 generasi 600 tahun. Sekitar 20 generasi ya. Sekitar 20 generasi. Pemahaman saya pribadi loh Pak. Iya, iya. Nah kemudian kalau ada pesan saya kepada 20 dijajarin, pasti di sana bisa berbeda. Pesan dari yang pertama sampai yang ke-20 nggak sama gitu ya. Jajarin aja coba. Oke. Matematikanya, jajarin di sini semeter, seantara yang pertama dengan yang kedua anggap 30 tahun jaraknya ya, anggap 30 tahun. Kemudian sampai 20, pesan saya agak panjang. Bagaimana bertuhan, bagaimana mencari rezeki, bagaimana kita berorang tua, bagaimana kita bersaudara. Pesan saya agak panjang, saya sampaikan kepada yang kedua. Tolong kau sampaikan kepada yang ketiga. Yang ketiga kepada yang empat dan seterusnya sampai 20. Yakin di sana sudah Berubah. sudah gak sama persis dengan apa yang saya bilang. Ibaratnya pesan berantainya sudah gak nyambung. Iya. Di sana ujungnya apa yang terjadi? Pasti bingung. Oleh karena itu bingung dia, maka dia memohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang kau ridhoi.
Nah, saudara kita itu saudara kita. Saya mau ngambil ilustrasi lain seperti ini. Kalau kita membeli barang elektronik, apakah itu TV, apa itu kulkas, apa itu kamera dan lain sebagainya atau radio kita beli, ada buku panduannya. Maka pergunakan buku panduan itu agar kamu dapat mempergunakan barang yang kamu beli dengan benar. Nah, pun panduannya orang Nasrani apa? Alkitab. Panduan dari saudara kita Muslim apa? Al-Quran. Baca. Jangan salah-salahin, ini palsu, ini asli. Gimana kamu juga anak kemarin kalau kamu berani mengatakan ini palsu, aslinya mana? Siapa yang bilang itu asli atau palsu? Tapi tertulis ya baca, pelajari, ikuti. Jadi Pak Damanik sampai kepada tahap itu? Ya, nah kemudian saya ya Pak, hakul yakin benar apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa manusia pertama diciptakan Allah itu adalah Adam, terbuat dari tanah. Kemudian manusia kedua dari tulang rusuk, manusia ketiga dari hawa nafsu. Tetapi di dalam Al-Quran saya baca Pak, Isa Al-Masih bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan juga dari hawa nafsu, tapi dari kalimatullah, dari firman Allah. Lah kalau Allah mau firmannya jadi manusia, jangankan jadi manusia Pak, jadi bebek juga kalau Allah yang mau, kenapa kita harus protes? Kenapa kita tidak bisa mengimani? Allah yang mau, kun fayakun, jadilah. Ya, jadi ada begini Pak. Perempuan tanpa suami punya anak. Kalau Allah yang mau, maka hal itu bisa. Walaupun banyak sekarang juga perempuan tanpa suami punya anak. Oh itu lain Pak. Itu lain cerita kan itu gitu. hubungan tanpa status itu. Seperti itu Pak. Iya. Nah, kalau kita mengimani Allah itu maha kuasa, ya kita juga jangan hanya bilang di mulut Allah maha kuasa. Ketika Allah berkuasa menjadikan firman-Nya jadi manusia, kenapa pula kita tidak mengimaninya? Kan kita udah bilang dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil. Berarti kuasa dia, firman-Nya itu bisa jadi manusia. Dan setelah dia jadi manusia, tetap ditunjukkan keilahiannya, keallahannya ditunjukkan. Maka sepintar apapun sampai pada abad ini manusia, sepintar apapun, belum ada manusia sampai abad kita bicara hari ini yang bisa menciptakan yang bernyawa. Hidup bisa, bergerak bisa. Apa itu hidup? Handphone Bapak hidup. Robot juga bisa. Iya, bergerak, mobil, motor bergerak, pesawat bergerak, tapi tidak bernyawa. Tetapi di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih dalam umur 5 tahun, dia bisa menciptakan burung. Burung itu terbang bukan pakai aftur, bukan pakai strum listrik, hidup, bernyawa. Itulah keilahian ditunjukkan, bisa menciptakan yang bernyawa. Kalau manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan yang bernyawa. Kalau bergerak bisa, hidup bisa, manusia, tapi bernyawa tidak bisa. Itulah yang roh tadi jadi manusia. Maka dia disebut terkemuka, terbesar di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di dunia aja. Kalau Isa Al-Masih sudah terbesar, sudah terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah dia Tuhan? Nah, gara-gara itu saya bingung Pak, sempat saya jadi orang linglung. Jadi kayak nggak beragama, sholat enggak, ke gerejanya orang Kristen juga enggak beragama saya Pak, linglung. Itu. Nah kemudian nekat saya beli Alkitab itu Pak. Nah nekat saya beli, saya pelajarin. Ternyata lebih menarik di Al-Quran itu. Kenapa Pak? Terinci. Artinya begini, diceritakan sejak awal ya.
Di dalam Kejadian pada mulanya Allah menciptakan ini, dia terus sampai perjalanan. Kayak suatu rangkaian yang enak dibacanya. Nah, kemudian ketika saya di dunia lama saya, Pak, dalam 5 waktu kewajiban kami untuk melaksanakan sholat 17 rakaat. Setiap rakaat itu ada bacaan yang wajib kami baca. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya lebih kurang gampangnya, simpelnya, ya Allah tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang baik lah. Jalan yang benar. Yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah. Jangan dibawa ke jalan yang gak benar. Lebih gampang begitu. Simpelnya itu, intinya di situ. Tunjukinlah kepada kami. Tunjukinlah kepada kami. Bapak bayangkan aja 17 kali dalam sehari. Sebulan kali 30. kan gitu kan. 54 Jadi, rakaat. Iya. Jadi 17 rakaat Satu hari. dalam satu hari satu malam itu 5 waktu namanya, Pak. Iya. Kan? Nah, jadi kalimat daripada mudah-mudahan saya nggak terlalu salah ya. Kalau tunjukin kepada kami berarti kan masih nyari. Iya. Misalnya begini, Pak, saya mau ke anu, misalnya satu kota atau satu kampung atau satu jalan, nanya tunjukin dong kepada saya, nyari. Begitu saya baca bukunya orang Kristen, Alkitab itu, Pak, ada tertulis, Pak, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, Itu Pak Damani dapat Alkitab dari mana pertama kali? nekat beli, Pak, jantungan saya belinya. Pak Damani beli di mana? Ya di daerah Senen sana, Pak. Oke. Saya pokoknya berani-berani. Saya lihat itu ada harganya, saya beli aja langsung ke kasir bayar. Gitu. Memang terlintas ya, mau memang membaca Alkitab. Iya pengen tahu. Pengen gitu, Pak. tahu. Iya. Karena apa? Saya membaca di dalam buku saya sebelumnya, dia bilang tidaklah engkau disebut seorang yang beragama. Kalau beragama kan bertuhan, Pak. Iya. Berarti kalau saya pengen beragama, pengen saya bertuhan, sesuai dengan perintah ini, apa diperintahkan? Harus kita mengimani kitab sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Lah sebelum ini apaan? Sebelum Al-Quran ini apa? Injil. Oh, Injil itu Alkitab. Oh, itu latar belakangnya. Maka ke Senen. Iya. Saya beli. Ya, karena apa? Saya udah tua. Saya pengen beriman. Pengen disebut beragama. Ya tentu seperti saya katakan tadi. Kalau kita beli elektronik maksudnya. Ada buku petunjuknya. Ya buku petunjuk saya Al-Quran. Ya saya baca. Ya kan? Nah yang lebih menyeramkan. Walaupun saya tidak mau menyebutkan ini harus global orang semua seperti itu, tidak. Ini kesaksian pribadi saya. Dan Islam tetap saudara saya. Dan saya anggap seperti tadi. Kenapa? Kita satu bapak. Iya. Dua emak. Sampai kapan tuh saudara kita? Jadi Pak Damani. Iya. Jadi Pak Damani ke Senen beli Alkitab, mulai baca. Dan di situ banyak saya lihat ayat-ayat yang menyejukkan hati. Ya. Yang ada satu semacam kepastian. Ya, ada, Pak, saya baca. Satu orang saja percaya akan daku, kata Isa Al-Masih. Seisi rumahmu akan selamat. Nah, kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Seisi rumah kita juga bisa selamat. Satu. Yang kedua, jangan terlalu khawatir hidup. Apa itu? Carilah dulu kerajaan sorga. Maka semuanya akan dicukupkan. Jadi jangan karena duit pindah agama, karena ini. Tidak. Cari dulu kerajaan sorga. Nanti Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Kepastiannya adalah tidak ada yang sampai ke akhirat. Tidak ada yang sampai ke sorga. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Jika tidak melalui tidak satu buku yang pernah saya baca yang bisa menggaranti seperti itu. Tidak ada yang di dalam. Saya termasuk hobi membaca. Banyak saya buku-buku
tentang buku suci lah ya Pak ya maksudnya. Tidak ada satu buku selain di dalam Alkitab, tidak ada yang menuliskan kepastian. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang sampai. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain. Nah dengan itu saya goyang Pak. Ya. Ya, karena apa? Yang jelas pergumulan luar biasa. Anak istri, keluarga. Belum tahu. Bukan hal gampang itu Pak. Jadi Pak. Tapi karena saya juga melihat kenyataan kehidupan nih, mohon maaf. Umur kita kan gak ada yang langgeng abadi. Umur 100 tahun juga udah jarang. Padahal 100 tahun itu kan pendek. 100 tahun itu pendek Pak. Karena ada tahun ke-200, tahun ke-300. Gak habis-habisnya itu tahun. Manusianya yang habis Pak. Manusianya yang habis. Iya kan? Iya. Nah. Sementara umur kita gak sampai 100 tahun. Bagaimana hidup kita yang diberikan Allah, diberikan Tuhan itu. Yang jangkanya kita tidak tahu. Oh, perenungan itu selalu ada. Iya. Bermanfaat dan setelah kita mati mau jadi apa. Tadi kan kita ini hidup oleh karena diberikan Allah rohnya. Betul. Tadi kan marilah kita jadikan manusia serupa segambar dengan kita. Berarti kita dibentuk. Yeah. Soal proses berkembang biaknya melalui pernikahan, yes, oke. Makanya sangat berbeda Isa Al-Masih. Bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari perkawinan oleh karena hawa nafsu, tapi dia karena kalimatullah. Firman Allah jadi manusia. Disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ada ayatnya lagi Pak. Jadi saya mengacu nggak berani saya ngarang tapi tertulis. Jadi artinya Pak Damanik setelah membaca Alkitab terkonfirmasilah seluruh pencarian itu. Nah iya, baru saya berani-beranian Pak. Masuklah bergereja di tempatnya orang Kristen. Saya belum tahu ya. Ternyata Kristen itu pun banyak mereknya. Denominasi. Jadi ada ini, ada ABC, ini, ya. Bahkan banyak. ada yang bahasa suku gitu-gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu. Yeah. Saya masuk bergereja sana sini. Tapi saya sudah rajin baca Alkitab Pak. Jadi saya baca Alkitab terus baca itu sampai ya boleh saya katakan kalau Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 3 kali saya baca. Belum ratusan kali yang sepotong-sepotong 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat di tengah. Tapi kalau yang runtun dia dari mulai Kejadian sampai Wahyu. 3 kali sudah saya baca. Selesai ya semua. 66 kitab itu. Saya baca begitu. Lalu ada yang menggelitik hati saya. Kenapa kami bergereja hari Minggu ya? Padahal Alkitab ini ada 10 perintah Tuhan kalau nggak salah saya ya Pak. Iya. Di dalam Keluaran 20 kali kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau nggak salah ya Pak. Orang Kristen kadang-kadang ngaku Kristen tapi nggak menghafal dia. Jangan ada hal lain padamu. Bla 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 bla. Jangan kamu ciptakan patung untuk sejadi sesembahanmu. Mau di dalam air kayak, mau di laut, mau di mana kayak. 2, bla bla bla. Jangan sembarangan nyebut nama Allah. Iya. Ya. Ayat yang keempat itu Pak. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bla bla bla. Artinya orang yang datang ke rumahmu kah, binatang apalah, jangan itu. Pokoknya ingat kuduskan hari Sabat. Selainnya kan no. Baru hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi palsu, jangan mencuri, jangan menginginkan rumput tetangga lebih hijau. Seperti itu. Lengkap memang. Ya itu kan 10 hukum kalau kita bilang. Nah, lalu riwayatnya itu kan tangan Tuhan yang menulis. Iya. Di dalam 2 batu loh. 2 loh batu. Ya kan? Nah, ini Tuhan yang buat loh. Dan diterima oleh Musa. Diterima oleh Musa, iya. Nabi Musa lah kita bilang. Nah, disebut diterima oleh Nabi Musa, ya kan? Langsung
dari tangan Allah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya baca kenapa sampai 3 kali, Pak. Saya pengen ketemu. Ingat kuduskan hari Minggu. Ternyata nggak ada, Pak. Yang ada hari Sabat. Nah bingung saya. Gimana ini gitu ya. Sementara orang Kristen ini banyak sekali. Iya bergereja. Denominasinya dan hari gerejanya juga. beda-beda gitu ya. Iya. Saya nggak ngesalahin, cuman saya pengen, saya udah tua Pak. Saya pengen terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Karena ada saya baca Pak. Enyah langkau katanya, mampus enggak. Kenapa? Ngaku-ngaku percaya kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus, tapi tidak melakukan firman-Nya. Apakah firman Tuhan itu bisa diamandemen? Bisa diubah seperti undang-undang buatan manusia oleh, ya mohon maaf ya, apa pendeta kah? Apa atau pastor atau apalah, nggak ngerti. Apa petinggi gereja apa bisa diubah itu firman Tuhan? Padahal firman Tuhan yang saya tahu ya dan amin. Nggak bisa diubah-ubah. Nah, wah itu kan pemahaman perjanjian lama. Nah, itu apa namanya, seolah-olah sudah disempurnakan, sudah direvisi, sudah amandemen perjanjian baru. Seolah-olah seperti itu. Nah, saya baca Pak. Kalau Matius kan perjanjian baru Pak. Iya. Coba kita baca Matius 5 ayat 17, 18, 19. Kalau Matius perjanjian baru apa dia katakan? Janganlah kamu mengira. Saya datang kata Yesus. Untuk meniadakan hukum Taurat. Ayat 18-nya, apalagi dia bilang itu Pak. Tidak satu titik, tidak satu iota sampai langit dan bumi lenyap. Bahkan dia yang menggenapinya. Modern enggak? Kalau begitu kuda ada perjanjian baru yang ngomong. Oh jadi dulu Pak Damanik agak... Karena tadi kan saya bilang yang saya agak suka-suka meneliti. Iya. Artinya sempat memang lama menguduskan hari Minggu. Lama. Sekarang sudah di hari Sabat. Iya sekarang saya bergereja dulu itu Pak. Saya bergereja belum dibaptis. KTP saya juga sampai sekarang belum Kristen. Jadi saya pengen kalau KTP kan mungkin seumur hidup ya. Iya, saya pengen terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan ingin melakukan firman-Nya. Jadi jangan hanya mulut saya mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan. Iya. Tapi tidak melakukan firman-Nya. Saya tetap aja bergereja hari Minggu. Salah menurut Alkitab. Karena nggak diubah di situ Pak. Kecuali sudah diamandemen. Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 diganti menjadi nomor 9 misalnya. Berarti undang-undang terbaru adalah yang berlaku, yang lama udah nggak lagi. Lah ini kan firman Allah itu kan nggak ada yang diubah, nggak ada yang diamandemen. Berarti berlaku semuanya. Universal. Tidak ada yang dicabut, tidak ada yang dicabut, tidak ada yang dibatalkan. Maka yang tertulis ya lakukan. Apa itu? Tidak satu titik, tidak satu iota pun yang diubah. Maka berlaku. Nah apa itu tadi 10 perintah Tuhan? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya ingin melakukan itu karena saya cinta kepada Yesus dan ingin melakukan firman-Nya. Kalau ada yang lain cinta kepada Yesus lalu tidak melakukan firman-Nya, urusan lo. Tapi kalau kamu ingin selamat, percaya kepada Yesus dan lakukan firman-Nya dengan benar. Jangan retorika bicara karena pintar bicara maksudnya. Padahal sudah melanggar. Ingat kuduskan hari Minggu. Masya Allah. Perintah siapa itu? Emang ada tertulis? Nggak ada Pak. Yang ada ingat kuduskan hari Sabat. Karena itu tangan Tuhan langsung. Dan dipatenkan lagi tadi di dalam perjanjian baru. Yaitu tadi tentang Matius 5 ayat 17 itu. Tidak satu titik, tidak satu iota pun bisa dirubah. Sampai langit dan bumi lenyap. Jadi dalam pemahaman Pak Damanik sendiri mengenai hari Sabat ini, apakah sama dengan dulu? Sebelum mengenal Isa Al-Masih maksud saya.
Oh, tidak terlalu kita perhatikan. Tidak ya. terlalu perhatikan. Iya. Kalau jadi- sekarang bagaimana? Oh, kok sekarang pasti. Karena tertulis kan Pak. Nah, tadi saya katakan Pak, ilustrasi yang simpel-simpel aja. Iya. Mungkin orang tidak sependapat dengan saya, tapi saya itu pendapat saya bahwa kalau kita belikan sesuatu, ada buku petunjuknya, maka lakukan agar kamu berhasil mempergunakan apa itu. Beli TV, ada buku petunjuknya. Iya. Beli radio, beli handphone, ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu lakukan dengan benar sehingga kamu berhasil melakukan dengan benar. Nah, kalau Kristen, apa buku petunjuknya Pak? Buku tuntunannya apa? Alkitab. mungkin. Alkitab, apa kata Alkitab? Jadi saya mau tanya lagi nih Pak Damanik ya. Ya, Ini kan salah satu nih ya. yang Pak Damanik barangkali temukan. Ada nggak hal-hal lain lagi yang barangkali melengkapi lah saya Oh katakan. ada ya. Apalagi Jadi, contohnya? Saya mau katakan seperti itu. Setelah saya sudah baca dan bertanya ke sana kemari, tentu keputusan akhir ada pada saya. Iya. Tentu saya tanya batin saya dan saya berdoa minta kekuatan dari Rohul Kudus, saya minta kepada Tuhan. Saya dibaptis di Advent. Walaupun sudah puluhan tahun saya bergereja sebelum dibaptis di berbagai denominasi tadi kata Bapak ya. Ya, gitu. Jadi sudah pernah Nah, dibaptis sebelumnya? Oh tidak, belum Belum. lah, ya belum. Cuman saya memutuskan mau terima Yesus dan melakukan firman-Nya di mana ya? Lalu saya tanya-tanya, emang yang bergereja hari Sabat, hari Sabtu itu ada enggak sih? Di mana, siapa? Ada, kata teman. Namanya Advent. Oh, Advent. Ya sekarang zaman maju Pak. Di daerah mana kita tinggal, cari di Google di daerah mana ada gereja Advent, kan dapat. Nah, kita ke situ. Nah udah. Jadi yang semakin menguatkan ada di dalam Imamat 11. Oh ini pencarian selanjutnya. Iya. Imamat 11. Iya. Supaya kita suci dan kudus di dalam Tuhan, jangan kita hanya mulut mengaku percaya kepada Tuhan tidak melakukan firman-Nya. Ya jangan sembarangan kita makan yang Tuhan tidak berkenan. Orang Kristen yang benar menurut Alkitab dan menurut pemahaman saya. Kalau menurut pemahaman Bapak dari Alkitab juga Bapak nanti berayat ke saya, itu halal buat Bapak, urusan Bapak. Tapi Bapak jangan menghakimi kalau saya nggak makan daging babi, nggak makan daging anjing, saya nggak makan udang, nggak ngerokok, nggak ngopi. Bapak jangan menghakimi saya. Bapak nanti misalnya dari Alkitab juga Bapak berkhotbah kepada saya. Pemahaman Bapak itu pemahaman saya. Tertulis soalnya. Tertulis Pak. Haram itu bagimu, kejijikan itu bagimu. Itu firman Tuhan. Dan saya satu Pak, mohon maaf kalau saya salah. Saya baru menjadi orang Kristen. Tetapi pemahaman saya ada begini. Bahwa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak seluruhnya firman Tuhan. Ini penelitian saya. Saya mau kasih contoh. Kalau tadi saya katakan Matius 5 ayat 17, 18, 19. Itu firman Tuhan. Janganlah kamu mengira bahwa saya datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Itu firman Tuhan. Karena Isa sendiri yang bilang kan. Iya. Tapi kalau dibilang Matius 1 ayat 1, riwayat silsilah Yesus. Itu bukan firman Pak. Muridnya atau orang yang mencatat riwayatkah Kemanusiaannya. Silsilah kehidupannya. Silsilah Anaknya kehidupannya. ini, si anu, ini, anu. Sampai 14 keturunan. Itu bukan firman. Menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan firman. Tapi itu silsilah keturunan. 14 keturunan. Silsilah Yesus. Garis keturunan. Masa itu firman Pak? Iya. Itu dituliskan tentang silsilah bukan firman. Informasi. Informasi. Ya. Tetapi kalau disebutkan tadi. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Itu firman itu Pak. Jika tidak melalui aku. Jika kamu melihat aku, berarti kamu telah melihat sorga. Telah melihat Bapa di sorga. Itu firman Pak.